Shalom, salam sejahtera bagi kita semua yang sedang menyaksikan atau yang sedang menonton acara Renungan Mahasiswa STBI pada hari ini. Pertama-tama saya secara pribadi mengucap syukur dan berterima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk menyampaikan renungan pada saat ini. Nah, sebelum kita bersama-sama akan mendengarkan renungan, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, Allah Bapa kami dalam kerjaan sorga, mengucap syukur, terima kasih atas segala kebaikan-Mu di dalam kehidupan kami, atas penyertaan, tuntunan-Mu, dan pemeliharaan-Mu ya Tuhan. Dan pada saat ini kami akan bersama mendengarkan renungan kebenaran firman-Mu. Biarlah ya Tuhan firman-Mu ini yang terus memberkati kehidupan kami dan yang menjadi perenungan dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Nah, renungan pada saat ini saya ambil di dalam kitab Kolose pasal yang ketiga ayat 18 sampai ayatnya yang ke-21. Sekali lagi, renungan pada saat ini saya ambil di dalam kitab Kolose pasalnya yang ketiga ayat 18 sampai ayatnya yang ke-21. Saya akan bacakan untuk kita semua. Hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu sebagaimana seharusnya di dalam Tuhan. Hai suami-suami, kasihilah istrimu dan janganlah berlaku kasar terhadap dia. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu dalam segala hal, karena itulah yang indah di dalam Tuhan. Hai bapa-bapa, janganlah sakiti hati anakmu supaya jangan tawar hatinya. Nah, dari pembacaan kebenaran firman Tuhan yang sudah saya bacakan tadi, saya mengangkat satu tema, yaitu membangun kehidupan keluarga yang bahagia. Nah, tentunya Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, semua orang yang hidup di dalam dunia ini pastinya selalu menginginkan atau selalu mendambakan kehidupan keluarga yang bahagia. Nah, tidak ada satu orang pun di dalam dunia ini yang tidak mendambakan kehidupan yang bahagia di dalam keluarganya. Pasti semuanya mendambakan kehidupan yang bahagia di dalam keluarganya. Nah, pada bagian ini Rasul Paulus sudah menuliskan dan sudah menekankan di dalam kehidupan kita, orang-orang yang hidup pada saat ini, khususnya di dalam kehidupan kita, di dalam berkeluarga, ada beberapa prinsip yang dia tekankan, yang harus kita lakukan di dalam kita membangun kehidupan keluarga yang bahagia. Yang pertama yang harus kita lakukan yaitu menciptakan kehidupan yang saling mengasihi di antara orang tua sendiri. Ayat 18 dan ayat yang 19 sudah menjelaskan tugas dan tanggung jawab yang harus dilakukan oleh seorang istri maupun oleh seorang suami. Seorang istri yang harus tunduk kepada suami sebagaimana seharusnya di dalam Tuhan. Nah, seorang suami juga harus mengasihi istrinya dan jangan berlaku kasar terhadap dia, seperti yang sudah tertulis di dalam kebenaran firman Tuhan ini. Nah, itu yang harus kita lakukan. Prinsip pertama di dalam kita membangun kehidupan keluarga yang bahagia, ini yang harus kita lakukan. Kehidupan yang saling mengasihi di antara suami dan istri, di antara kedua orang tua kita. Kalau kedua orang tua kita tidak hidup saling mengasihi, pastinya tidak akan terjadi kehidupan yang bahagia di dalam keluarga kita. Nah, hal yang kedua yang harus kita lakukan atau prinsip yang harus kita lakukan di dalam kita membangun kehidupan keluarga yang bahagia, yaitu keluarga bahagia terwujud ketika anak-anak menghormati orang tua. Nah, ini merupakan satu bagian yang penting yang anak-anak yang sekarang memiliki status sebagai anak-anak, mereka harus melakukan kehidupan yang taat kepada orang tua. Mereka harus menghormati orang tua, mereka harus taat kepada orang tua. Di dalam ayat yang ke-20 sudah dijelaskan, hai anak-anak, taatilah orang tuamu dalam segala hal,
karena itulah yang indah di dalam Tuhan. Nah, ini kata taat ini harus dan wajib dilakukan oleh anak-anak di dalam kehidupan berkeluarga. Nah, kita melakukan ketaatan kita kepada orang tua ada dua hal. Kita melakukan ketaatan kita karena kita mengasihi orang tua kita atau karena kita takut orang tua kita. Ini boleh menjadi perenungan kita pada saat ini. Ketaatan yang harus dilakukan oleh seorang anak, apakah mereka taat karena mereka mengasihi orang tua mereka atau mereka taat karena mereka takut kepada orang tua mereka. Contoh yang sederhana, kalau di jalan ya, dalam lalu lintas ada polisi lalu lintas yang mengatur, dan ada beberapa peraturan-peraturan lalu lintas yang harus ditaati, yang harus diikuti oleh seluruh masyarakat yang hidup di dalam dunia ini. Nah, contohnya saja di Indonesia, harus contoh-contoh sederhana harus menggunakan helm. Nah, kalau tidak menggunakan helm, apa yang terjadi? Kita kena tilang, tangkap polisi, dan kita dikenakan denda dan sebagainya, dan hal-hal yang harus dilakukan ketika kita ketangkapan tidak menggunakan helm. Nah, kita melakukan hal tersebut karena kita melakukan ketaatan untuk menggunakan helm itu. Kita taat karena kita takut atau karena kita mengasihi. Nah, kebanyakan orang menggunakan helm karena mereka takut untuk ditangkap polisi. Nah, berbeda dengan kehidupan di dalam keluarga, di dalam hubungan relasi antara anak dengan orang tua. Ketaatan yang harus dilakukan oleh seorang anak yaitu adalah ketaatan karena mereka mengasihi, bukan karena mereka takut kepada orang tua mereka. Jikalau mereka mengasihi orang tua mereka, pasti mereka akan melakukan ketaatan dengan sungguh-sungguh. Tapi kalau karena mereka takut kepada orang tua mereka, itu karena merupakan satu keterpaksaan atau satu beban di dalam kehidupan anak, sehingga mereka harus melakukan ketaatan itu. Tetapi kalau mereka melakukan ketaatan itu karena mereka mengasihi orang tua mereka, itu merupakan satu ketaatan yang sungguh-sungguh mereka lakukan. Nah, itu merupakan hal yang kedua yang perlu kita pelajari dan menjadi prinsip di dalam kehidupan berkeluarga kita ketika kita mau membangun kehidupan keluarga yang bahagia. Nah, hal yang ketiga yang harus kita lakukan atau prinsip yang harus kita lakukan di dalam kita membangun kehidupan keluarga yang bahagia, yaitu keluarga yang bahagia juga tercipta ketika ayah sebagai imam dalam keluarga tidak menaruh rasa amarah kepada anak-anaknya. Secara sederhana, seorang orang tua, atau di sini kalau kita melihat dalam ayat yang ke-21, di situ diwakilkan oleh seorang bapak atau seorang ayah. Dikatakan, janganlah sakiti hati anakmu supaya jangan tawar hatinya. Nah, Paulus menekankan kepada seorang ayah karena dia adalah satu panutan dan yang memimpin keluarga. Tentunya anak-anak akan meneladani sifat dan karakter ayah. Nah, itu merupakan 3 prinsip yang harus kita lakukan di dalam kita membangun kehidupan keluarga yang bahagia. Yang pertama tadi yaitu kita harus menciptakan hubungan saling mengasihi di antara kedua orang tua kita. Yang kedua, kita harus membangun atau mewujudkan anak-anak yang hormat atau anak-anak yang taat kepada orang tua. Dan yang ketiga, yaitu keluarga yang bahagia juga tercipta ketika ayah sebagai imam dalam keluarga tidak menaruh rasa amarah kepada anak-anaknya. Nah, itu merupakan bagian-bagian prinsip yang harus dilakukan di dalam kehidupan keluarga jika kita mau kehidupan keluarga kita bahagia. Dan yang menjadi perenungan kita pada saat ini, bagaimana dengan keluarga kita masing-masing? Sudahkah kehidupan keluarga kita hidup di dalam kebahagiaan? Itu boleh menjadi perenungan kita pada saat ini. Nah, di masa
sekarang masih masa pandemik ini, tanpa kita sadari sebenarnya ada banyak waktu bagi setiap keluarga untuk tinggal di rumah bersama. Karena sekarang masa pandemik ini memang fakta yang terjadi saat ini, ada banyak waktu yang terjadi di rumah. Kita tinggal bersama-sama dengan keluarga kita, akan lebih banyak waktu di dalam masa pandemik ini. Karena semua sekarang ada kebanyakan yang bekerja di rumah, jadi semua terkumpul di rumah, belajar dari rumah, kuliah dari rumah, dan lain-lain, yang membuat waktu yang sangat banyak terkumpul di dalam rumah. Nah, ini waktu yang baik sebenarnya untuk kita mengevaluasi kehidupan keluarga masing-masing, baik orang tua maupun anak-anak, antara hubungan suami dengan istri, antara hubungan orang tua dengan anak, atau sebaliknya. Itu harus kita evaluasi, karena pada saat ini seharusnya ada banyak waktu yang boleh kita lakukan untuk melakukan hal itu. Nah, salah satunya adalah contoh yang sederhana yang harus kita lakukan, yaitu melalui ibadah keluarga atau doa bersama keluarga. Ada kegiatan bersama lainnya, termasuk di contoh kita buat di dalam meja makan. Kita berdoa bersama, kita beribadah bersama. Nah, di situ banyak waktu yang kita perlukan di dalam kita membangun kehidupan keluarga yang bahagia, apalagi di tengah-tengah masa pandemik yang masih terjadi sampai saat ini. Nah, orang tua pun juga, kalau kita lihat, sebenarnya memiliki banyak waktu untuk memberikan nasihat kepada anak-anak. Nah, Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mari menjadikan keluarga kita masing-masing menjadi keluarga yang bahagia dengan mendasari hidup keluarga kita di dalam Kristus, di dalam kasih Kristus. Kita harus mendasari kehidupan keluarga kita dalam kasih Kristus. Kalau kita melihat di ayat yang ke-14 dalam pasal 3, di situ dikatakan, dan di atas semuanya itu kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Nah, ini yang harus kita dasari di dalam kehidupan keluarga kita. Kasih Kristus yang menjadi pengikat, yang mempersatukan dan yang menyempurnakan kehidupan keluarga kita. Bagaimana kehidupan keluarga kita akan bahagia, kita lakukan dengan kasih di dalam Yesus Kristus. Mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih ya Tuhan atas firman-Mu, perenungan-Mu pada saat ini. Biarlah firman-Mu ini menjadi berkat di dalam kehidupan kami, semua yang mendengar renungan mahasiswa STBI pada hari ini. Terima kasih ya Tuhan Yesus, berkati semua yang boleh mendengar, dan berkati juga hamba-Mu ya Tuhan yang sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Terima kasih, shalom.